Bilangan 17 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, percayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Demikian. Lalu saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang berikutnya yang terambil dari Ibrani 5. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak,
Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian. Terima kasih untuk Pak Rektor, Ibu Nyaryana, dan Ibu Salma. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tongkat Harun. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh, kok malah hilang spotlightnya. Ketika kita hatinya murni, saudara ya. Kemarin sudah diajarin ya. Di dalam konflik, yang hatinya nggak murni, dia akan quit. Tapi orang-orang yang hatinya murni, dia nunggu. Kenapa dia punya kesanggupan buat nunggu? Karena dia rendah hati. Dia hanya menunggu Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang kau mau? Selalu tanya begitu. Ya, dalam konflik, di dalam gesekan, dalam komunitas, bilangan ini, ya, banyak cerita tentang komunitas, gesekan-gesekan dalam komunitas, ya. Pemberontakan-pemberontakan, bagaimana menceritakan komunitas ini yang dari brutal, dari budak, diproses. Mereka saling memproses sampai tiba-tiba mereka jadi tentara saat masuk ke Yeriko. Banyak yang mati tengah jalan. Semuanya mati. 2 juta orang mati. 2 juta orang yang lahir di Mesir semuanya mati, saudara. Dalam prosesnya, ya mati karena perang, mati karena sampar, mati karena macam-macam. Tapi yang kecuali Yosua sama Kaleb, cuma 2 yang lahir di Mesir, yang masuk ke tanah Kanaan itu cuma 2. Selama 40 tahun mereka semua. Kalau kita secara nalar, ya itu wajar. Itu padang gurun yang benar-benar gersang dan panas, saudara. Di mana sudah ada kalajengking, ular beludak, itu semua ada di sini. Ya, secara nalar wajar. Tetapi Yosua dan Kaleb, ya dia bisa masuk ke tanah Kanaan dengan kasih karunia. Karena apa, saudara? Karena sekalipun mereka benar, ya, dia kasih tahu sama Musa kan, kasih tahu sama orang Israel, enggak, ini gini, Tuhan akan sertai kita, kita sanggup, lihat kita sudah mengalami banyak sekali mujizat-mujizat, malah mau dilempari pakai batu, tapi mereka tetap rendah hati. Quit, aku tak nyerah aja, aku tak ngikuti orang Israel, aku tak keluar aja dari Israel, kurang ngajar di orang Israel. Ya, dia nggak quit. Ya, sekalipun mereka benar dan mereka dipojokkan loh, saudara. Anda bayangin kalau saya itu sudah mungkin ada tolol semua, ini kumpul semua, ini bangsa goblok. Kalau saya udah begitu ya, saudara ya. Saya bayangin ini, itu tekanannya luar biasa. Tuh. Anda coba bayangin posisikan kamu jadi Yosua dan Kaleb. Ya, kamu lihat sendiri. Kamu mengalami, orang-orang Israel kan mengalami, bukan cuma kamu melihat subjektif, tapi kamu dengan orang-orang Yahudi ini, dengan orang-orang Israel ini sama-sama melihat laut terbelah, tiang awan, tiang api masih ada di situ, tiang awan, tiang apinya.
Coba bayangin. Masa cuman sama orang aja takut? Ya, kenapa? Mereka bisa punya perpikiran yang berbeda. Karena mereka nggak punya iman. Mereka nggak punya cinta di hati mereka. Mereka cuman oh dulu di Mesir enak, dulu di Mesir enak, apa itu kamu jadi budak, enak gundul peang. Tetapi memang hari ini seenak apapun kamu hari ini, saudara, ketika ada topan badai, ketika ada tantangan, kamu akan pengennya apa mundur. Nanti kalau di kelas apostolik diajarin ya, Twitter. Ya, baru gitu, aku tak mundur aja lah. Balik ke sana ke Comberan, iya tinggal di Comberan enak. Coba Anda ya tanya sama orang tuamu ya, yang Anda yang selama ini tinggal di bantaran kali, lalu dikasih rumah susun sama Ahok. Pada nggak mau, saudara, maunya tetap tinggal di bantaran kali, goblok kan? Enggak, saudara. Kenapa orang di bantaran kali itu nggak mau pindah ke rumah susun, coba? Padahal kebanjiran, waduh, mumet, saudara, sih nyamuk. Di rumah susun kan enak, airnya bersih, ya kan? Di bantaran kali, yo, bau. Aduh, sinyal tikus gede-gede. Belum lagi ular, belum lagi kalau banjir, belum lagi bocor. Anda tinggal di rumah susun kan enak. Nggak mau sudah tinggal di rumah susun. Milih balik ke bantaran kali. Ya kan? Kok dulu di bantaran kali enak, bisa begini, bisa begitu. Kamu tinggal di bantaran kali, mana enaknya sih? Manusia itu ya, selalu ya ingin kembali ke masa lalu, saudara. Manusia itu selalu ingin kembali ke masa lalu bukan karena sebenarnya masa lalu itu enak, enggak enak, saudara. Tapi dia terbiasa dengan itu, dan ketika dia dikasih enak, ya lalu ada sedikit masalah, dia mau balik. Bahkan mendingan tinggal di comberan, saudara. Mendingan jadi gembel. Berapa banyak Anda yang bekas orang miskin, lalu Anda sukses, ya kan? Lalu dalam keberhasilan kesuksesanmu tiba-tiba kamu menghadapi badai. Biasanya orang-orang ini akan kembali ke masa lalu, saudara. Kalau dia masih punya rumah di masa lalu, dia akan kembali, rumahnya udah rubuh pun dia akan tidur di situ, saudara. Dia menikmati dulu waktu miskin, dia mengalami ketegangan batin. Itu retorika, saudara. Film-film Hongkong biasanya begitu tuh ya. Orang ini udah sukses, udah jadi hebat, orang hebat, lalu dia kembali ke rumah gubuknya dia dulu, dia tidur, mengalami ketenangan. Itu tuh. Anda suka mengalami gitu nggak? Sekarang Anda yang sudah sukses. Waduh, Pak, belum sukses, Pak, ya. Berarti belum mengalami. Belum. Ada masa-masa orang-orang sudah begitu sukses ya. Lalu dia pulang ke gubuknya dia di masa lalu. Dia tidur di situ, hujan netes-netes bocor, dia menikmati, dia merasa damai. Enggak, saudara. Dia sedang lari. Dia pengen ya di masa lalu. Padahal yang tantangan yang dia dihadapin itu ya bukan tantangan. Berapa banyak, makanya banyak orang suka pulang ke kampungnya, lalu dia menikmati ya dia dalam masalah yang besar, lalu dia di kampungnya, dia pulang ke gubuknya, dia bersembunyi di sana, lari dari masalahnya dia. Padahal masalah itu nggak seberapa besar loh, ya. Masalahnya nggak seberapa besar. Oh, besar Pak, enggak. Tidak ada masalah yang besar, saudara. Sebetulnya tidak ada masalah yang besar. Sebab dimanapun kamu tinggal, yang ada adalah kamu tidak mau melepaskan kenikmatan itu. Kenikmatan di masa lalu, ya kan? Yang bangun cuma tinggal, weh jongos, budak, sini. Enak tuh digituin tuh saudara. Begitu Anda jadi orang merdeka, Anda bingung bangun, Anda bingung lola-lolo, mau ngapain ya hari ini ya? Bingung, saudara. Orang Israel itu biasa pagi-pagi udah dipecutin, sekarang di padang gurun, mereka jadi orang merdeka, mereka bingung mau ngapain, belum. Sampai akhirnya mereka berlatih perang tiap hari kan, anak-anaknya. Orang tuanya bingung mau ngapain. Lalu dia, wah dulu jam segini dia bangga. Wah dulu saya bisa bikin batu bata tuh sehari 1 ton. Dia bangga. Jadi yang satu, wah dulu saya narik kuda itu. Wah dulu saya dorongin balok. Buat cerita dengan bangganya, nggak tahu malu, saudara. Wah, benci dulu aku disuruh kan 1 ton bikin batu bata sendirian, harus kan begitu. Tapi ini kan dia cerita, wah dulu saya bikin batu bata 1 ton sehari, bangga, saudara.
Wah, dulu saya jadi supir angkot. Saya pernah jadi supir ya, saudara. Saya pernah jadi supir pribadi. Nggak bangga, saudara, saya nggak bangga. Ya, saya menikmati hari ini. Tantangannya banyak, tapi saya senang hari ini. Wah, dulu waktu saya jadi direktur, dulu, saudara. Siapa yang suka begitu? Saya emang enggak lah. Saya kalau tanya ya, pada poin mana masa-masamu yang terbaik? Saya bilang hari ini. Hari ini adalah masa-masa terbaik dan terindah dalam hidup saya. Kalau kamu, wah dulu, waduh, ada gen-gen pecundang di dalam hidupmu tuh, saudara. Ada gen-gen pecundang. Hati, saudara. Orang yang suka bilang dulu, ya, Anda harus melihat dulu untuk refleksif hari ini, bukan untuk Anda kembali ke masa lalu tinggal di sana sembunyi dari masa ini. Ya, nah kemudian orang-orang ini kumpul lalu akan jadi biang kerok, saudara, di masa hari ini. Karena masing-masing kembali ke masa lalunya, bukan menghadapi hari ini. Hari ini kita punya masalah, yuk cari solusinya. Oh, kalau dulu saya begini-begini, dulu, hari ini. Jangan cerita dulu, ya. Aduh, saya kadang-kadang kalau udah ngadepin orang yang begini, susah diajak ngomong. Wah, dulu saya ketemu ya banyak orang-orang teman saya apa segala macam. Sekarang kan saya udah usia 50 tahun ya. Jadi kan banyak teman-teman yang punya masa lalu, sudah punya background sendiri-sendiri. Wah, dulu kalau dalam begitu saya sudah diam saja. Ini orang sudah dijak ngomong karena dia terperangkap di masa lalu, saudara. Dia bang, wah dulu kalau saya begini, saya begini kan, saya begitu kan. Orang ini udah nggak bisa dijak ngomong lagi. Pokoknya begitu dia bilang, wah dulu saya begini, bangga ya. Saya diam. Percuma, orang ini nggak bisa diajak ngomong. Tidak bisa diajak ngomong untuk hari ini realistis. Dia masih hidup di dalam ilusinya dia. Orang-orang Israel ini hidup di dalam ilusinya dia. Dulu saya begini, begitu, saudara. Ya, dan mereka nggak tahu bahwa sebenarnya itu menderita. Kamu hari ini ada hari ini, yang dulu punya uang 1 miliar, sekarang kamu nggak punya uang. Ya, tapi kalau kamu bersama dengan Tuhan Yesus, hari ini adalah the best point in your life. Today is the best time in your life. Titik terbaik, waktu terbaik dalam hidupmu. Wah, dulu, kamu hati-hati, saudara. Biasanya orang-orang yang berkata, dulu saya begini hebatnya, minta Anda bangga. Hari ini, biasanya orang ini biang kerok. Saudara. Nggak bisa dijak ngomong yang sehat. Dia terperangkap. Dia dipenjara masa lalunya. Seperti orang Israel. Sampai untuk ya memimpin saja. Sampai itu udah gini aja deh. Tongkatnya dikumpulin. Ada 12 kepala suku. Ya, tongkat Harun yang berbunga. Nih, kasih tanda. Kasih tanda nih loh, tongkatnya berbunga. Tongkat itu kan sudah mati, saudara ya. Tapi tongkatnya Harun itu bisa berbunga. Itu kan dari kayu pohon bungaran. Bisa berbunga tongkatnya Harun. Ya entah mengapa, ya mungkin karena, ya kalau kita ceritanya bukan mujizat, ya mungkin karena ya ada sesuatu yang luar biasa. Ya kan? Tetapi dari 12 suku diberi tanda yang supranatural, superstitious. Tapi diberi tanda yang tidak lazim saat itu. Karena tiap hari memberontak, ngeluh terus ya. Ada yang bilang katanya si Paul ini cari nama buat diri sendiri, ada yang bilang katanya si Paul munafik, ada yang bilang, saudara, Ibu Mantu itu di lobi ya sama Amin Wijaya, sama salah satu pendeta itu ya, beberapa untuk ikut sana ikut sini. Ibu Mantu bilang, enggak lah, aku sama Pak Paul saja, Nabi 26, keuangannya jelas. Itu di lobi, saudara. Damaris itu pernah mau diambil dari kita loh, saudara. Ya, serius, itu, oh ini kisah nyata ya, saya nggak bohong ya.
Kalau dia, ya nggak apa-apa. Waktu saya ditanya, kalau dia bilang, ya nggak apa-apa. Ya waktu itu ada beberapa pengurus di daerah Jakarta itu ya. Terus bilang, ya nggak apa-apa. Kalau orangnya mau, nggak apa-apa, sono. Jadi kalau orangnya mau, nggak apa-apa, diambil aja. Kalau orangnya mau. Ya kan begitu kan. Lah, tidak ada ikatan kok. Tidak ada ikatan apa-apa kok. Anda bergabung di sini tuh nggak ada ikatan. Ya Anda keluar masuk juga nggak ada ikatan. Cuman tadi saya memang sedikit kesel ya. Aduh, gara-gara kamu mutung, maka rakyat itu, maka jemaat itu terbengkalai. Kamu sudah tidak nyusahin saya nggak rusak apa-apa, kamu tidak kasih uang ke saya makan di sini, saudara. Ini saya lagi makan tahu aci nih. Oh, ya kan, malam-malam begini sih masih nggak ada aci nih kan. Nggak usah dikasih uang, saya tetap makan. Dengan ya, Tuhan itu baik sekali sama saya di sini. Sehingga saya tidak perlu hati saya terikat dengan uang. Saya nganggur saja, saya nggak punya penghasilan aja, pemerintah kasih uang saya kalau tinggal di Eropa. Itu tinggal saya jaga hati saya, mau serakah, mau rakus apa enggak. Cuma itu, saudara. Jadi, yang rugi itu kalau Anda, misalnya ya, Anda boikot saya, bukan saya. Ya, penghasilan saya dari semua yang itu, kalau saya give up ke pemerintah, tetap sama penghasilan saya. Saya kerja hasilnya segitu, saya tergantung pemerintah hasilnya segitu. Saya memilih bekerja. Saya memilih bekerja. Ya, saya punya pajak. Tahun ini saya bayar pajak 2.000 euro, saudara. Saya kalau hidup dari pemerintah, saya nggak perlu bayar pajak, tapi penghasilan saya segitu, tetap sama. Tapi saya memilih bekerja karena saya masih muda dan saya tahu kalau saya bekerja saya akan pintar. Kalau saya bekerja saya akan awet muda, maksudnya akan seger ya. Kalau saya tidak bekerja lama-lama ya saya akan tumpul. Sehingga saya memilih bekerja. Jadi saya juga tidak berambisi, karena sudah lewat ya, saya sudah masa-masa ambisi ya. Kalau Anda masih punya ambisi, maksimum umur 40, saudara. Anda harus sudah berhenti dengan ambisimu dan mulai settle. Umur 50 tahun kamu sudah jangan jatuh bangun. Umur 40 kamu masih jatuh bangun nggak apa-apa. Umur 50 kamu sudah jatuh, kamu berat, saudara. Jadi berusaha settle. Terus kamu mantepin sama umur sampai usia selanjutnya. Separuh usia hidupmu. Umur 50 ya, karena kalau di Eropa ini sampai umur 90 tahun masih sehat ya. Tapi kamu settle, udah jangan yang aneh-aneh. Ya, udah. Nah, baik lagi ya. Isu itu begitu banyak dalam komunitas kita. Inilah, itulah, tuduhan-tuduhan itu. Apakah saya marah? Ya enggak. Karena kan nggak bisa membuktikan. Tidak ada yang bisa membuktikan saya ini, saya itu. Marah nggak? Ya enggak. Cuma dalam hati saya kasihan amat ini ya, orang-orang ini ya. Kita mau nolong orang. Ya, sampai ada satu pengurus ya, saya tegur ya. Pak, saya ini bekas penjahat, pengen bikin baik. Jangan dipersulit. Sampai saya ngomong begitu. Lawang cuma tanda tangan saja, enggak mau. Ini orang ini ya. Ini ada satu bekas pengurus kita, saya marahin, saudara ya. Dan kasihan ini kan rakyat, saudara. Kita ngumpulin uang, kita kan mau bagi-bagi makanan. Lawang jajatnya minta tanda tangan aja kamu enggak mau kasih. Padahal kamu yang bikin rusuh sendiri, malah mempersulit sendiri, kamu yang ini sendiri. Saya tegur ya. Saya ini bekas orang jahat. Kamu kan tahu saya ini bekas orang jahat. Saya mau bikin baik, jangan dipersulit. Sampai akhirnya saya tegur, saudara. Tapi intinya apa, saudara? Sebetulnya banyak sekali konflik-konflik itu karena kamu masa lalumu belum selesai, saudara. Banyak konflik-konflik ya, termasuk ketidakpuasan terhadap kepemimpinan ya. Karena masa lalumu yang tidak selesai, kamu tidak mau sama-sama cari solusi. Tetapi kamu mau, oke punya aku kudu jalan, kalau tidak jalan, tidak mau. Walaupun kamu yang benar tuh, seperti Yosua dan Kaleb. Tidak boleh, saudara. Walaupun kamu yang benar. Serius, saudara, saya ini ngomong ya, saya ulangin ya. Sekalipun kamu yang benar, ya, yang lain salah, kamu tidak boleh paksakan yang benar itu. Sekalipun kamu benar dan kamu yakin, seyakin-yakinnya, bahkan ada wahyu dari Jibril jeda di depan matamu, kamu tidak boleh paksakan itu. Kamu hanya boleh kasih tahu,
ini tadi malam ada wahyu Jibril begini, ini yang benar. Tapi kalau semuanya tetap ngotot nggak benar, kamu jangan mutung, saudara. Sama seperti Yosua Kaleb. Makanya Tuhan kasih tongkat Harun. Harun pernah bikin salah? Ya pernah. Dia pernah memberontak juga kepada Musa kan, Harun kan. Tapi Tuhan tetapkan. Karena tetap harus ada kepemimpinan, tetap harus ada regulasi, tetap harus ada SOP. Sekalipun mungkin kamu tidak setuju, kalau tidak ada SOP dan kalau kamu mau merubah sesuatu, ya jangan dengan membuat pergolakan, dengan membuat sebuah konflik. Diam, doakan. Sebetulnya proses itu bukan hanya bagi komunitas, tapi bagi dirimu juga. Sama seperti Yosua sama Kaleb, ya kan, memberontak. Nggak mau memberontak. Datan, Abiram, dan Korah kemarin memberontak, saudara nggak mau. Harun dan Miriam bertobat. Ya, begitu Miriamnya kena kusta semua badannya, Harunnya kaget, dia cepetan bertobat. Harun digoyang, ya, digoncang-gancing, Tuhan kasih tongkatnya berbunga. Korah, Datan, Abiram nggak mau. Dia orang Lewi, dia mau ambil alih kepemimpinannya Harun dan Musa. Karena Datan, Abiram ini kan memang dari awal kan memang biang kerok, saudara. Ya kan? Nah, tetapi kan kalau kita lihat Yosua dan Kaleb, mengapa di tengah-tengah dia tahu dia benar, tetapi dia terus dengan kerendahan hati, dia mau ikutin, saudara. Ya, Yesus walaupun dia benar, ya kan, dia ikutin semua prosesnya. Anda jangan melihat salib itu seperti kita lihat sudah menang sekarang, sudah menang, enggak. Waktu belum terjadi, kau bayangin ya, para muridnya pun keder, saudara. Kok ini kan guruku benar ini, lo kok malah disalib? Kamu grogi enggak, saudara? Kalau kamu lagi ngikutin Yesus, udah gitu Yesusnya diem aja, Tuhan harus kan kamu kirimkan malaikat, kamu harus kirim badai, kirim apa, kirim geledek. Tuhan Yesusnya nggak mau, malah Petrus dia potong kupingnya hamba imam besar pun dipasang lagi sama Yesus. Keder nggak, saudara? Ada orang Islam nanya, kalau kamu lagi ada di dalam proses penangkapan itu, kamu akan belain Yesus, apa kamu malah ikut nyalibkan Yesus? Ini orang Islam bodoh. Lawong, Petrus mau belain Yesus aja dimarahin. Mau belain Yesus aja dimarahin. Kamu kira aku tidak bisa mengirimkan 12 pasukan malaikat? Ya bisa. Ya kan? Jadi kamu melihat Yesus ikutin prosesnya, difitnah sampai disalib, diajarkan kepada kita. Ini siapa nih utak-utik nih? Siapa yang utak-utik? Spotlightnya nih, ya. Oh, pantesan ada protes ya. Ada protes, saya mau sudah jam 5.00. Nggak apa-apa ya, 5 menit lagi. Yesus ikutin prosesnya, saudara. Karena kerendahan hati itu penting dalam proses kita dalam berkomunitas. Ya, Yesus ikutin prosesnya sampai mati. Ia mengosongkan dirinya sekalipun dia benar, sekalipun dia punya hak untuk mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk bikin bumi ratakan. Itu orang Yahudi dan orang Roma. Tapi dia tidak gunakan hak kebenarannya itu, dia ikutin prosesnya. Sekalipun kita benar, orang lain salah, ikutin prosesnya, saudara. Kecuali kamu disuruh kriminal, ya jangan mau. Kecuali kamu disuruh tanda tangan kriminal, kamu disuruh nyuri uang yayasan, atau ya jangan mau ya. Tapi selama itu tidak melanggar hukum, tidak berdosa, ikutin prosesnya, saudara. Ya, karena kamu akan seperti emas nanti. Ya, terus kemarin saya cerita ya, saudara ya. Saudara, mami saya ini dulu ceritanya dulu. Kalau sama pembantu ini jahat, ya. Kadang-kadang pembantu itu bisa digebuk sama dia, saudara ya. Udah sewot. Jadi saya itu tiap bulan, paling lama pembantu itu setahun kerja sama saya. Biasanya 3 bulan saja minta keluar. Pernah baru sebulan keluar. Pernah baru 2 minggu keluar.
Pernah juga, saudara. Nggak tahan sampai anak pusing yang ngeliatin mami itu ya. Cuman anak ngalah, diem aja. Dan kita selalu belain mami saya. Kita selalu belain mami. Sekalipun salah loh, saudara. Pembantu itu gimana? Ya saya kasih pesangon. Oh, kasihan dong pembantunya. Enggak kasihan. Enggak kasihan, saudara. Itu proses buat keluarga kami. Saya tetap harus belain mami saya. Tanpa saya kudu maki-maki pembantu saya kan. Ya sudah, kamu saya berhentikan, saya kasih 3 bulan gaji. Waduh, saya sering tuh ya, pembantu itu baru kerja 2 minggu, kita kasih 3 bulan gaji itu, kita sering ya ngalamin begitu, saudara. Waduh, sampai pusing saya. Tapi tetap kita belain mami. Sampai akhir hayatnya mami. Dia telepon anak, dia terlalu mengenang bahwa ya dibedangin ya. Kalau tempat kakak saya, ya dia tahu mami saya itu punya tabiat begitu ya. Jadi pembantunya dibelain. Mami saya sakit hati, saudara. Gara-gara dia belain pembantu lah. Memang salah mami saya. Tapi kan itu mami. Dia punya masa lalu yang tidak baik. Dia punya masa lalu yang tidak baik dengan pembantu-pembantu. Ya, sehingga saya tahu, saya mengerti masa lalu itu. Sehingga saya belain pembantu, saya belain mami, pembantu tidak urusan. Pembantu itu orang lain, saudara. Ya, mami itu yang melahirkan saya. Salah benar dia mami saya. Itu loh, saudara. Ini bukan masalah salah benar. Ini adalah masalah ada sebuah hal yang lebih besar. Ya, sebuah hal yang lebih besar daripada salah benar. Sehingga otakmu jangan dipenuhi dengan salah benar. Kalau mau ngikutin salah benar, ya mami saya salah terus memang. Kalau pembantu digebuk ya salah, saudara. Bagus pembantu nggak lapor polisi. Ya, jadi saya bayarin. Mami saya tetap pertahankan. Akhirnya dia ngeluh sendiri, oh, pembantu goblok semua lah, beginilah begitu. Terus kita bilang, lah mami yang usir kok. Bilang begitu ya. Iya, enggak, bukan mami kan yang mecat, kan ini dipecat itu. Kalau nggak dipecat tadi tiap hari digebukin. Saya bilang begitu, nanti lapor polisi. Ya sudah, biar udah nggak usah ribut. Cari lagi, pusing dia pusing. Udah dia malam-malam nyuci ya, nyuci piring. Nggak ada pembantu, padahal kita kasih pembantu, gitu ya. Malam-malam nyuci piring sambil ngomel-ngomel. Ya, kalah sendiri kan. Nah, gitu saudara. Tapi kan sayang, jadi kita ada ikatan. Dia tahu bahwa dia berharga di rumah, walaupun dia kan, kami kan rumah tangga. Dia kan pendatang di rumah kami, mami saya ini kan. Tapi kamu diterima di sana. Itu penting, saudara. Ini bukan masalah benar salah loh. Ya, tapi masalah adalah sebuah cinta, ada cinta. Lo pembantu ya kan kita nggak ada ikatan dengan pembantu ini. Kita kasih uang. Itu saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.